Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun, bincang santai ulun Lampung sore ini kedatangan salah seorang tokoh fenomenal. Masyarakat Bandar Lampung pasti sering melihat Dr. Harun, Mr. Gele Harun dalam bentuk nama jalan di kawasan Tanjung Karang Timur dan Pahoman. Siapa beliau? Siapa beliau itu? Apa kontribusinya untuk Lampung? Kita hadirkan hari ini salah satu putra dari Mr. Gele Harun. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Habibun. Habibun, selamat sore Om Nen. Tahu apa panggilannya? Ya, boleh. Dan Om Andre. Ya, ini nanti kita akan jelaskan juga nih apa ceritanya Om Andre. Tapi kita ke Om Nen dulu. Ya. Baik. Om Nen, terutama yang muda-muda lah seperti kami, Dr. Harun dan Gele Harun. Ya. Siapa beliau itu? Ya, baik. Dr. Harun adalah kakek atau datuk saya. Yang dokter pertama di Lampung juga. Iya. Yang kemudian Mr. Gele Harun adalah orang tua kandung saya. Adalah dari putra Dr. Harun yang keempat. Nomor 4. Ya. Nah, beliau dibawa dari Sibolga. Itu kalau nggak salah masih usia 4 tahun lah. Masih balita ya? Ya, dibawa ke Lampung karena Dr. Harun nggak tahu bagaimana sehingga dia memilih Lampung sebagai tempat untuk membuka sesuai dengan basic beliau sebagai dokter. Sehingga mengabdi dari semenjak datang dari Sibolga sampai akhir hajatnya pun di Lampung kepada masyarakat Lampung. Nah, kemudian Master Gele Harun yang setelah tamat di Batavia langsung ke Belanda. Ke Leiden ya? Ke Leiden untuk mengambil Master in Director-nya. Yang mana sebelumnya sudah dikirim oleh Dr. Harun ini adalah kakak beliau. Nah, itu Dr. Ida Lumongga. Nomor 3. Nomor pertama. Oh, yang sulung. Yang pertama ya. Kakaknya yang sulung. Nah, beliau mengambil dokter umumnya di Leiden. Kemudian dokter spesialis. Tahun berapa yang ya, Ibu Ida? Itu kira-kira tahun 1930 ke atas lah. Itu udah ada dokter belum? Yang perempuan lagi? Iya. Nah, beliau adalah dokter. Dan itu Bung Karno waktu kunjungan ke Lampung. Nah, Master Gele Harun itu pada waktu itu jadi residen Lampung 1950 sampai 1955. Nah, betul itu Bung Karno pernah berkata kepada ibu saya dan bapak saya, sayang kamu punya saudara itu menetap di negeri Belanda. Kalau tidak, dia akan menjadi kebanggaan Indonesia. Indonesia. Dokter wanita pertama. Dokter wanita pertama di Indonesia. Di Indonesia. Om Nen pernah ke Belanda mungkin menjenguk kerabat yang di Belanda? Ya, saya 2000, kalau saya nggak salah 2008 ya. Saya ke Belanda, saya ke makam beliau, itu di Goor namanya, di pinggiran Amsterdam. Di Amsterdam. Nah, saya jenguk makam beliau, segala ya, alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan baik gitu. Ada cerita menarik katanya waktu main ke Belanda ini ceritanya nih Om. Ya waktu itu ya, kalau saya tanya sama putra-putri beliau, saya kira nggak etis ya. Dimakamkan secara apa gitu, saya nggak tanya itu. Jadi ya waktu di Goor itu di pintu masuknya ya, saya bismillah saja, langsung ke makam tante saya. Nah, saya lihat di situ ya, syukur alhamdulillah di situ saya juga agak terharu melihat makam beliau itu adalah nisan gitulah. Nisan, masih muslim, masih Nasution. Ya, masih gitu. Nasution. Sedangkan suaminya pisah makamnya di pemakaman Kristen. Ya betul. Terus juga ada cerita katanya itu ke Belandanya juga ada kabur katanya ya. Gimana ceritanya Om? Cerita gimana Om? Ya pada waktu itu setelah Dr. Ida ini disekolahkan meraih S2 yang di Amsterdam, kembali ke Indonesia, ke Lampung. Nah, di situ Dr. Harun akan membuat rumah sakit di W5. Di W5. Untuk putri beliau ini. Ternyata ya
putri beliau ini sudah nggak sesuai gitu. Dan pernah ada joke dia berkata ya, nanti pasien saya monyet-monyet. Masih hutan banget Wailima ya waktu itu ya. Di Lampung memang masih terkenal banyak monyetnya lah gitu. Apalagi di Wailima. Nah, jadi beliau kembali lagi ke Batavia. Di sana beliau sekitar 6 bulan di rumah sakit yang SEI. Yang sekarang rumah sakit Usada di Mangga Besar. Usada di Jakarta ya, Mangga Besar. Rupanya beliau ini sudah ada love sama calon suaminya. Apa bersurat tadi? Ya. Sehingga ya terbang lagi ke Belanda, ke Amsterdam. Menikah di Belanda. Nah, semenjak beliau kabur ke Belanda, nah itulah membuat Dokter Harun dan nenek saya itu sedikit shock gitu. Kecewa ya. Ya kecewa. Nah, sampai Dokter Harun meninggal dan tante saya meninggal udah tidak ada lagi terjalin komunikasi gitu. Dan tapi udah dijenguk lisannya di Amsterdam. Betul. Ini pasti banyak kawan-kawan di Bandar Lampung tanya kenapa kalau jalan Dokter Harun di Tanjung Karang Timur, Om Nen? Ya, jadi untuk menamakan jalan itu kami dari keluarga tidak ada yang memohon atau meminta-minta kepada Pemda. Pada waktu itu kalau saya nggak salah ya, itu masih almarhum Dr. Andes Tabrani Daud, wali kota almarhum. Nah, ke rumah saya. Beliau ke rumah? Ya, meminta izin kalau nggak salah. Sama ibu saya waktu itu masih ada. Sehingga ibu saya mempersilahkan. Kalau memang Pemda mengendak begitu, silakan saja. Nah, jadi sampai sekarang itulah nama jalan beliau itu di laut itu ya. Di Tanjung Karang Timur dan Enggal ya, daerah situ. Terus ada cerita juga katanya waktu beliau itu peternakan sapi. Nah, kalau saya dulu nyebutnya itu Gunung Klutum. Gunung Klutum sampai sekarang masih ini dekat Jalan Gajah Mada atau belakang Setial itu. Nah, jadi pernah supirnya cerita sama saya, kalau Datuk lu itu dulu kalau mau ke Gunung Klutum itu selalu bawa lisong. Bisa bawa 2-3 kotak. Jadi dia naik sedan bui. Lisong tuh mewah zaman dulu. Bukan kayak sekarang rokok mah. Kalau zaman dulu mewah banget ya. Nah, jadi supir ini entah bagaimana saya nggak tahu lah. Tukang gerobak itu kan antri. Ada 3-4 gerobak. Nutupin jalan. Jadi di klakson juga nggak mau minggir. Nah, oleh Dokter Harun dibuka kaca itu, dilempar itu lisong. Nah, diambil, diisep sama tukang gerobak baru minggir. Oh, berarti itu cara untuk biar minggir, tapi dengan cara yang halus. Soalnya mobilnya bisa lancar gitu. Kalau nggak dia halang-halangin terus. Nah, itu cerita. Sekarang kita bicara soal Pak Gele Harun. Ini kalau anak zaman sekarang mungkin ada yang tanya nih, Om. Gele Harun dapat nama dari mana itu, Om? Soalnya kalau sekarang mungkin konotasinya agak negatif ya. Cuman kalau mungkin ada cerita dari keluarga. Kalau menurut cerita ibu saya, yang dulu namanya adalah Simon. Oh, sebelumnya bukan Pak Gele Harun? Ya, tapi lantaran ini orang tua saya ini sakit-sakitan, Pak Gele Harun diganti nama oleh nenek saya, artinya istri Dokter Harun. Ya sudahlah, Gele aja dia bilang itu. Dan sehat? Ya, dan habis diganti nama itu ya, sakit-sakitnya hilang. Alhamdulillah. Tahan dikit Om, ini tak terasa nih. Pemirsa, misalnya news di rumah bahwa tokoh-tokoh seperti Dokter Harun dan Gele Harun memang sangat familiar buat masyarakat Lampung, tetapi rasanya kalau untuk kisah-kisah seperti itu tidak banyak yang tahu. Di segmen berikutnya kita masih akan gali lebih jauh, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tabipun.
Tapi pun, pemirsa, setelah menikmati atraksi sulap dari Adam, kita akan bicara soal mutun. Om, Ya. Om Nen ya. Ya. Ini mutun nih Om. Ini satu Bandar Lampung atau satu Lampung. Ya. Mungkin sekarang bukan lagi Lampung, tapi mungkin udah Indonesia. Ya. Ini di mutun ada apa Om sekarang Om? Ya. Seperti saya ada satu objek. Artinya saya membuat objek ini di atas laut. Di atas Ya, laut, di atas air di banget. atas ya, di atas air laut. Tentunya ya tidak terlampau dalam dan tidak terlampau. Kalau orang sana bilang tidak terlampau cetek gitu. Cetek itu apa ya? Terlampau Dangkal, tapi dangkal pas gitu lah ya. ya. Pas. Nah, saya ada bikin villa di situ. Oh iya. Kemudian saya ada bikin kolam renang anak-anak di atas laut juga. Dan aula itu ya dipakai untuk ya customer lah. Yang untuk acara apa, baik acara organisasi maupun Kumpul ya. outing atau gathering atau arisan dan lain sebagainya lah. Nah, di depannya ada pemancingan. Di atas laut juga, di atas air juga. Pemancingannya pemancingan terapung. Oh, kerambas macam apa gitu. Ya. Nah, ini setiap 3 bulan saya selalu bikin, anak buah saya itu bikin rumpon gitu. Jadi dari bambu, dari pohon-pohon apa batang-batang waru itu ya diikat, menurut sana dikasih batu karang, dicemplungkan di bawah pemancingan ini. Konservasi juga Ya, Om ya. sehingga ikan kumpul. Kalau kan ada ikan Iya. datang. Berarti konservasi juga. Ya. Terumbu karang buatan rumpon ya. Jadi ya yang hobi mancing selalu ya mancing ini kan tergantung nasib-nasiban juga ini. Lumayan dapatnya, ada dapat apa namanya kerapu atau Kerapu? ya simba. Kerapu ikan mahal Om. Iya, iya. Kalau kau pancing lumayan. Ya, jadi ya cukup inilah buat customer juga cukup senang gitu Alhamdulillah. dengan hasil ya. Tergantung nasib-nasiban juga ya Mas. Dan sore ini ada Om Andre. Iya. Ya. Om Andre ini siapa nih Om? Dikenalin dulu. Coba Om kenalin dulu Om Andre Jadi siapa nih? ini boleh dibilang adik ipar saya lah. Jadi keponakan saya diambil oleh abangnya. Nah, ini dari mantu keponakan saya lah. Kira-kira. Nah, ini akan saya serahkan untuk mengelola. Nah, ini pengelola mutun berarti ini. Pengelola di mana yang sekarang ini kan Pahawang ini cukup terkenal. Oh iya, sangat terkenal sama Om. Kiloan juga begitu. Pasir Timbul, seperti Pantai Ringo. Nah, sedangkan untuk ke sana itu kan banyak apa pengunjung yang katakanlah tidak satu pool, artinya tidak satu tempat base camp. Belum dikelola secara ya profesional lah. Jadi saya coba mengarahkan mutun jadi basic atau dermaga untuk dharma wisata ke Pahawang, ke Kiloan, ke Pasir Timbul, sampai ke Anak Krakatau sekalipun. Oh iya. Oh, kita ke Om Andre dulu nih. Ya. Mungkin ada konsep Om Andre. Ya. Apa ceritanya nih mutun sehingga tadi seperti digambarkan Om Nen bakal jadi pusat dermaga sampai ke Krakatau. Ya, sebetulnya setelah kemarin kita mendatangin beberapa lokasi pariwisata pantai di sekitar pesisir barat Bandar Lampung, kita melihat bahwa potensial sekali pariwisata yang ada di Bandar Lampung ini. Nah, sementara ini kita memang ingin semuanya terlokasikan atau terkoordinasi dengan kita memberangkatkannya dari Teluk Mutun Resort. Atau dikelola dengan cara yang benar, Benar, gitu ya. betul sekali. Aman. Iya. Ini ada konsep khusus mungkin? Ya, memang kita sementara ini kita akan buatkan suatu konsep, yaitu berupa beberapa paket yang mungkin akan kita tawarkan kepada wisatawan, mungkin di luar daripada Bandar Lampung, terutama di daerah Jakarta dan Bandung sekitarnya. Malah membidiknya Iya. sampai ke Jakarta Bandung Betul ya. sekali, karena memang mungkin karena kapasitas dari beberapa orang di Jakarta yang mungkin ingin hiburan alami, mereka daripada ke Bali Oh, sekarang lagi tren atau ekowisata ya. atau ke mungkin ke Raja Ampat yang terlalu jauh. Mungkin kita di Bandar Lampung ini tidak kalah, karena kita apalagi di areal Pahawang ini kita ada lokasi spot untuk snorkeling yang
Mungkin kemarin setelah saya lihat sendiri bagus sekali. Ada penangkaran ikan Nemo juga, itu sangat-sangat bagus sekali. Ini nggak kalah dengan Raja Ampat dan Bali. Iya, Wah, mantap banget. iya. Nah ini kalau udah bicara konsep Mandre, Iya. ini pemerintah gimana nih? Pemerintah kayaknya harus ambil porsi apa ini kayaknya untuk konsep seperti itu? Mungkin kalau saya mungkin bisa minta kepada pemerintah, mungkin dukungan-dukungan dari beberapa dinas ya, seperti penambahan untuk keamanan, fasilitas umum, ya seperti jalan raya, penerangan, Wisata terus itu iya, logistik karena ya, logistik sekali kan. Terus mungkin juga masyarakatnya juga, penataran untuk kepada pemuda-pemudanya. Karena kalau andai kata kita memang ingin kembangkan seperti daerah wisatawan seperti Jogja atau dengan Bali, itu masyarakat harus siap, harus menerima, harus ramah, harus indah juga tempatnya, terus fasilitas juga harus mendukung seperti rumah makan dan mungkin fasilitas untuk perahunya dan yang lainnya. Ini kalau ngomong kayaknya Jogja banget. Mari kita kembali ke Omnen. Ini sebagai yang punya Mutun ini, kira-kira pemerintah masih kurang apa ini untuk mendukung kawasan wisata di daerah itu? Saya kira yang prinsip sekali adalah infrastruktur. Di mana infrastruktur ini kan katakanlah kait-mengkait. Tapi yang prinsip itu adalah jalan. Jalan ya? Jalan itu yang pokok utama. Itu tempat sudah terkenal tapi jalannya masih... Ya. Jangan kita memperkenalkan Pahawang, Kiloan di Jakarta dengan cukup promosi yang baik, tapi kenyataannya pas orang berangkat ke sana jalannya bolong-bolong. Ya, sehingga membuat orang cukup sekali ini aja lah. Banyak kesan yang tidak baik gitu loh. Tapi kalau pemerintah di mana setahu saya ya dunia internasional pariwisata itu ya antara pemerintah dan swastanya bergandengan tangan gitu loh. Infrastruktur disiapkan sama Pemda, investor masuk kan begitu. Sehingga dia bisa ngitung return of investment-nya bagaimana. Coba kalau di Mutun sekarang coba Om, kira-kira kalau infrastruktur yang ada di Mutun itu udah berapa persen lah kira-kira Om? Waduh, separuh juga belum kalau saya bilang ya. Terutama jalan, udah tuh rumah makan yang katakanlah representatif, kemudian sarana-sarana lainnya. Sehingga betul-betul, dan yang paling penting adalah Pemda menyatakan dulu, dalam hal ini Pemda Pesawaran, bahwa ini adalah lokasi daerah pariwisata, kawasan wisata. Jadi tidak ada kegiatan lain yang menyimpang dari sifat. Kegiatan memang ada kegiatan lain apa yang di Mutun Om? Ya, saya yang kira kira-kira tidak mendukung ke pariwisataan. Ya, saya kira jangan lagi ada kapal minyak gitu kan, ini kan menyebabkan polusi air. Nah, ini kapal minyak maksudnya? Ya, sehingga ada kapal gali minyak atau tanker minyak gitu? Tanker minyak yang ada di sana? Menerima dari mobil tangki atau mobil truk. Nah ini kan sangat berbahaya. Perpindahan minyak di kawasan Mutun? Ya, jadi kalau nanti ada polusi minyak, ikan pun akan lari. Yang dharma wisata berenang di laut terganggu. Nah kemudian yang paling sangat berbahaya kalau terjadi accident atau kebakaran gitu. Ya. Apa itu kampung Mutun nggak habis gitu. Sebentar, ternyata Mutun seperti itu ya. Pemirsa, Pantai Mutun sangat populer di kalangan warga Bandar Lampung, bahkan boleh jadi sudah menasional saat ini. Ternyata ada satu fakta yang terungkap, di sana ada yang berurusan dengan minyak yang tidak mendukung kepariwisataan sama sekali. Di segmen berikutnya kita akan coba gali lebih jauh, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tabipun. Tabipun. Nah ini harus tanggung jawab nih. Tadi ngomong Mutun itu setara dengan Raja Ampat dan Bali. Coba mungkin Om Nen mungkin bisa ceritain sih kontur di Mutun itu gimana gitu loh sehingga bisa dianggap setara dengan Raja Ampat dan Bali. Ya saya kira Mutun ini katakan tidak jelek amat lah. Alamiahnya potensinya ada. Yang kita jual banyak sekali. Seperti promosi Pahawang.
Kiloan, kemudian Pasir Timbul itu sampai ke Krakatau ini kan memungkinkan untuk objek pariwisata yang harusnya didukung oleh Pemerintah. Yang dalam hal ini pemerintah, dinas pariwisatanya memberi penataran kepada penduduk setempat bahwa ini harus begini loh, ini begini. Jangan sampai ada kesan pengunjung ini atau yang bernama wisata, oh asal amat ini kan gitu. Dilepas aja gitu. Iya. Coba kita ke Om Andre. Ya. Ini maksudnya tadi Om Nen sempat singgung soal penataran dengan warga. Sekarang gimana sih sebenarnya kondisinya gimana di Mutun? Sementara ini memang kondisinya masih tradisional sekali ya. Jadi Apa adanya sekali. Nah ini harus butuh bantuan dari beberapa segmen ya, pemerintah, masyarakat setempat, pengelola juga, agar semuanya terarah dengan benar seperti itu. Jangan sampai nanti berdampak negatif terhadap pariwisata tersebut. Seperti itu. Apa adanya negatif? Ini sekarang kalau saya kita naik perahu di Mutun itu ada standar operasional prosedurnya nggak sih? Kalau sekarang? Sementara ini setelah saya kunjungin dan setelah saya lihat itu masih tradisional dan tidak terarah karena mereka datang ke situ itu masih menyewa kapal sendiri. Tanpa ada prosedur yang benar, SOP yang benar, keamanan, SAR-nya, dan yang lain-lain. Nah, ini harus butuh perhatian lah dari beberapa pihak yang terkait. Maksudnya sekarang belum ada? Mungkin sudah, tetapi mungkin belum maksimal menurut saya. Misal kalau ada yang kecelakaan, ada luka, itu ada tempat lapor nggak coba di Mutun misalnya? Sementara ini kalau saya lihat memang masih belum ya. Belum ada? Belum ada, ya. Dibikin balai kesehatan lagi. Iya, belum ada. Iya. Nah, udah itu safety pengunjung ini atau yang bernama wisata yang ke Pulau Tangkil. Nah, ini kurang untuk safety first-nya itu nggak ada gitu loh. Ya walaupun jaraknya dekat, tapi kalau terjadi eksiden kan cukup. Kalau yang bisa berenang ya oke-oke aja ya. Tapi kalau anak-anak atau ibu-ibu yang nggak bisa berenang, pelampung nggak ada, apa namanya ya, apa kayak mercusuar apa gimana yang bisa melihat meneropong keamanan. Jadi Mutun saat ini ramai cuman bener-bener karena indahnya. Ya, kalau fasilitasnya dari kurang masih banyak yang kurang. Ini di Mutun kemarin kita dapat info katanya ada bukit yang sedang diproyeksikan untuk jadi apa katanya nih Om Nen? Ya, saya kira kalau dibikin perhotelan nggak kalah lah ya. Oh iya. View-nya cukup. Itu view-nya lihat apa? Kalau dari bukit yang ada di Ya, lihat tempatnya? panjang bisa, lihat Novotel bisa. Kelihatan dari situ. Kelihatan, ngelihat apa namanya Gunung Kunyit juga masih kelihatan. Apa itu Pulau Tangkil cukup jelas ya. Saya kira dengan pakai teropong itu kita bisa lihat juga itu Pulau. Karena jarak Pulau Tangkil sama Pantai Mutun ini ya. Kalau saya coba pakai jet ski cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Tapi karena kapal kayu. Sebentar, jet ski. Ya. Emang di Mutun ada jet ski ta? Ada juga Ada. penggemarnya. Tapi untuk persewaan saya kira belum ya. Masih belum ya. Karena dia punya kos satu agak Tinggi. harga sewa belum terjangkau gitu. Selain ini yang sekarang sudah ada di Mutun apa? Banana Boat ini sudah terkenal dari dulu. Ya, Ya, saya kira untuk Pulau Tangkil water sport sudah cukup baik ya. apa aja sekarang yang ada? Ada di sana? parasailing, kemudian ada flying fish itu. Parasailing ini yang parasut ditarik Ya, gitu. ini speedboat. Ah. Jadi dia bisa ngelihat keindahan dari atas. Kemudian flying fish itu ditarik juga pakai speedboat. Jadi dia bisa berdiri gitu ya. ya. Saya kira kalau banana boat udah katakanlah Iya, sudah umum. umum lah gitu. Saya kira udah cukup Kalau menutup. snorkelingnya? Snorkeling pun bisa di Pulau Tangkil itu masih ada yang indah loh. Dan pantainya bagus Yang ya. belakang itu putih masih pantainya ya, kan di sana. masih Ciri bisa khasnya. ya walaupun ikannya tidak sehebat apa yang kayak di Pahawang atau di katakanlah di Kilauan itu segala itu kan masih sangat indah. Kalau kita bandingkan Bali ya terus terang aja ya. Saya udah lihat di Bang bagus-bagus ternyata cuma pasir laut Kayak gitu doang. Kalau yang urusan kayak gitu nggak Iya, salah ya. Betul. Ah. Jadi udah saatnya lah sekarang ini Lampung ini bebenah diri gitu lah. Pariwisata digalakin. Karena itu kan menyangkut income. Pemerintah juga. Ya, Lupa masyarakat. betul. juga. Pemerintah kan dalam hal ini kan ngambil PHD-nya. Tapi kalau infrastrukturnya jeblok gimana ya? Dan pantai itu nggak dijual gitu. Udah dikasih Tuhan. Betul. Nah, udah memang. Sehingga dibikin penerangan kepada penduduk yang di pantai bahwa
apa namanya WC jangan di situ, dibikin ke depan apa gimana. Jadi kita hilangkan juga polusi laut ini betul-betul indah dan bersih, sehingga buat orang mandi itu kan nyaman gitu. Dan ini pertanyaan banyak orang nih. Sekarang masuk Mutun tiketnya berapa, Om? Nah itu belakangan ini kalau nggak salah itu tergantung dari mobil ya. Kalau mobil bus itu 50.000 apa 75 lagi. Satu bis? Iya. Kalau mobil pribadi apa ngeliat orang apa gimana saya masih kurang. Jadi memang sampai saat ini segmennya memang untuk keluarga. Iya. Keluarga yang pokoknya rame-rame kita bisa ke Mutun lihat yang bagus gitu ya. Betul. Dan itu tadi juga katanya mancing 10.000, Om. Iya. Ini mancing beneran 10.000 nih, Om? Betul. Sebungkus rokok juga kurang gitu. Mancing itu ya di keramba di tengah di keramba tadi ya. Kita bikin rumpon supaya ikan ngumpul gitu. Sehingga yang mancing bisa dapat. Kalau siang katanya 10.000, kalau malam 18.000. Satu malam, semalaman. Semalaman sampai pagi. Kalau yang siang sesiang. Ya, sampai sore. Nah ini kayaknya untungnya dari mana nih? Ya karena saya hobi laut sih ya. Jadi ada hobinya juga, saya berenang, main ini jet ski segala itu ya. Itu bagian idealisme juga kali. Betul. Oke, kita coba ke Om Andre. Baik. Tadi yang diceritain dengan Om Nen kondisi di Mutun. Kira-kira ini kalau konsep pariwisata yang menguntungkan buat pengelola, menguntungkan buat pemerintah dan bikin senang masyarakat, ada nggak nih? Iya, sebetulnya sangat luas sekali ya, sangat penting sekali dan sangat menguntungkan sekali untuk beberapa pihak, antara lain untuk pengelola sendiri, pemiliknya, ataupun mungkin dari tour and travelnya, atau mungkin dari pemerintahnya juga. Karena memang kalau saya lihat untuk wisata di pantai dan di Bandar Lampung khususnya, ini memang harus bisa disosialisasikan ke mungkin nasional atau mungkin kalau bisa ke internasional. Makanya kita ini lagi mencari bagaimana lokasi-lokasi yang diving spot ya. Kalau memang itu memang ada nanti, itu mungkin bisa menarik wisatawan dari internasional. Karena memang wisatawan internasional ini membutuhkan untuk seperti diving, selancar. Sementara selancar ini di Tanjung Setia sudah ada ya. Mungkin kalau aksesnya nantinya sudah dipermudah, penerangannya bagus, keamanannya bagus, itu mungkin Lampung mungkin lah. Saya percaya 1 atau 2 tahun lagi mungkin sudah terkenal. 1 atau 2 tahun lagi nih ya. Ini nggak lama-lama. Iya, betul kalau sekali. takaran bupati di periode bupati sekarang. Iya, betul sekali. Sudah masuk periode gubernur sekarang berarti. Ya, itu maksudnya bisa 1-2 tahun memangnya dibandingkan dengan apa sekarang? Lombok gitu, dengan Bali, dengan Papua. Ini Mutun dan Bandar Lampung punya apa nih? Makanya saya lihat setelah saya kunjungin dengan seksama kemarin, areal snorkeling ini adalah areal baru bagi wisatawan yang membutuhkan refreshing untuk yang lebih alami ya. Ini tidak populer sekali. Ini sangat-sangat disenangi oleh kalangan muda maupun oleh mungkin pembisnis muda gitu ya, orang-orang kaya Jakarta. Tahan sebentar, bicara orang kaya, bicara pariwisata, snorkeling, menyenangkan sekali. Pemirsa Mutun, ini Om Andre cerita 1 atau 2 tahun lagi Lampung akan jadi kawasan wisata kelas nasional, mungkin internasional. Di segmen berikutnya kita akan gali lebih jauh, jangan kemana-mana, tetap di Tabipun. Tabipun. Om Nen, berarti infrastruktur ini bermasalah banget nih di Mutun nih. Maksudnya bermasalahnya itu sampai Mutun itu terkenal, tapi sekarang katanya rame cuman tahun baru, bener? Betul. Ini gimana ceritanya coba nih? Ya biasanya minggu-minggu juga cukup baik tadi ya. Tapi sekarang saya kira ininya merosot sekali ya. Oh, merosot sekarang ini? Mungkin pendapatannya merosot sekali. Cuman ya masih ada juga. Karena relatif dekat dari Bandar Lampung. Dari Teluk Betul. Atau dari Tanjung Karang dibandingkan dengan Kelapa Rapat kan jauh. Nah, tinggal ya itulah sangat-sangat prinsip adalah infrastruktur ini.
jalan saja, jalan dibagusin. Katakanlah sekarang lagi krisis listrik ini ya, apa berapa meter dikurangi tapi ada listrik gitu. Sampai ke pinggir-pinggir pantai. Itu sampai pantai udah ada listrik ya, Pak? Kalau masyarakat penduduk setempat sudah masuk. Tapi untuk memenuhi lampu saya kira Untuk industri, kelas industri belum ya. Untuk lampu jalanan saya kira ya sangat. Udah coba ngajuin saluran listrik baru. Yang lama sudah semua ya. Saya kira penduduk sudah dapat semuanya lah. Ya, cuman lampu penerangan juga ya sangat. Oh, yang untuk jalan ya, fasilitas umumnya betul. ya. Kemudian ya itulah yang nomor satu tadi, jalan masuk kayaknya dulu nih Pak. Iya, jalan udah rusak, gelap. Iya. Jangan kriminal banyak Betul. di Mutun. Ya itulah akan terjadi banyak hal-hal yang kriminal ya, disitulah mungkin banyak narkoba bisa saja kan, yang mana kita sudah tahu sekali bahwa narkoba ini kan merusak. Jadi masalah yang mengganggu Jadi generasi kita ya, kita takut cucu-cucu kita juga. Ya, kita ke Om Andri lagi. Baik. Ini kalau sudah bicara tadi, jalannya belum bagus, listriknya tadi belum begitu representatif. Ini Mutun masih rame. Ini kira-kira yang menyebabkan seperti itu, memang sebetulnya potensi Mutun ini apa sih? Sampai orang walaupun jalan rusak masih ke sana gitu. Kira-kira sebetulnya wisata alam yang alami ya menurut saya ya. Dan mungkin kita harus tingkatkan dengan periklanan, menggandeng beberapa tur yang ada di sini, bekerja sama untuk visi ke depannya bagaimana. Terus menggandeng tur yang ada di Jakarta maupun di Bandung, travel semuanya. itu harus paket wisatanya harus dikemas ya. Ya. Dan mungkin kita tidak cuma Mutun atau Sariringgung atau Pahawang, atau mungkin akan juga merambah kepada wisata yang lain yang mungkin sementara ini belum terkenal yang ada di Bandar Lampung. Apa yang kira-kira bisa dipaketkan gitu kira-kira dengan Ya, Mutun? mungkin banyak sekali ya. Mungkin seperti paket Mutun, Sariringgung, Pahawang, atau mungkin Sariringgung, Mutun, Tangkil, Tanjung Setia. Itu mungkin ya. Atau mungkin bisa Mutun sampai mungkin bendungan Batu Tegi ya, atau mungkin beberapa wisata kebun binatang yang ada di sini kayak Kedaton, atau mungkin yang lembah hijau itu, biar masyarakat luas di nasional ini melihat bahwa Bandar Lampung ini bukan provinsi yang tertinggal atau provinsi yang tidak ada wisatanya, tetapi merupakan wisata yang sangat potensial. Malah berpotensi Bandar Lampung atau Lampung jadi kawasan wisata ya. Betul sekali. Ya, sehingga itu. Nah, ini kalau soal paket-paket tadi, ini sebenarnya tugas siapa nih yang mengemas paket ini? Apa tugas tour agent atau pemerintah mungkin? Sebetulnya kalau ini paket ini mungkin tugas dari beberapa pengusaha yang bekerja sama dengan tour and travel, dan dukungan dari pemerintah juga, promosi dan dinas terkait. Apalagi kan mungkin Kota Bandar Lampung ini kan mempunyai kantor perwakilan di Jakarta. Mungkin kita bisa pasang banner di sana, promosikan lewat apa media atau gimana. Itu mungkin yang akan menarik wisatawan. Atau mungkin kita bisa bagikan brosur di bandara-bandara internasional seperti itu. Jadi andai kata kita memang orang Lampung asli, kita harus bangga seperti itu. Apalagi beliau sebagai keturunan dari pendiri Lampung. Jadi menurut saya bagaimana kita meningkatkan potensial wisata Bandar Lampung ini. Ayo. Kalau ide soal misalnya festival pantai Pesawaran, festival kan biasanya jadi salah satu itu. Betul sekali. Ya. Ada kira-kira konsep itu yang bisa dimasukkan. Atau festival bikini gitu. Bisa juga ya. Karena sekarang festival itu biasanya bisa mengikat. Ada Krakatau lah kalau di Lampung, ada Waikambas, ada festival banyak ya, Raden Jambat di sana. Kalau di Pesawaran kira-kira bisa gitu ya, festival pantai di Pesawaran. Sebetulnya paket-paket itu mungkin bisa luas sekali ya, seperti mungkin catering, atau mungkin tadi sudah sampaikan juga wisatawan lokal, atau mungkin pertemuan apa, atau mungkin event-event apa. Cuma memang saat ini kalau saya lihat belum dikemas dengan cukup maksimal. Makanya kita butuh bantuan dari beberapa sektor pendukung ya, penerangan terutama, keamanan, infrastruktur jalan,
Nah, terus dinas-dinas terkait seperti itu. Mungkin saat ini kalau saya lihat juga pariwisata sudah dari kepolisian ada polisi pariwisatanya ya, yang sangat mendukung sekali, dan mungkin bisa jadi mungkin dikasih pos di sana, mohon bantuannya kepada Bapak Kapolda terutama, mungkin dikasih pos di sehingga memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Karena kalau seorang wisatawan datang ke suatu tempat, nggak mungkin pagi datang siang pulang kan seperti itu. Mungkin dia bisa menginap 1 hari, 2 hari, atau mungkin 3 hari, atau mungkin dengan kalau dia nyaman berikutnya akan datang, atau mungkin kalau sampai wisatawan internasional datang dia harus lebih nyaman kembali. Dan ini merupakan devisa kan seperti itu. Oh iya, mungkin itu yang masih tadi Om Neni bahwa yang pertama kali ditetapkan dulu kawasan itu sebagai kawasan pariwisata. Jangan ada kegiatan di luar pariwisata. Kalau sudah bertentangan ya bagaimana? Udah nggak aman, gelap, jalannya rusak, gimana wisata. Dan jangan lupa ya bahwa pariwisata ini adalah salah satu kebutuhan hidup pada saat sekarang ini. Sehingga orang perlu dharma wisata, berwisata ya. Hari Sabtu rileks sama keluarga sampai Minggu, sehingga Senin dia masuk kantor kerja, ini fresh kembali. Tapi kalau udah terkesan, waduh, privasi saya terganggu ini, udah pulang aja lah, kan kayak enak gitu. Ini kapan-kapan kayaknya harus dipanggil Pak Bupati. Rumahnya di Dokter Harun kalau nggak ada Pak Bupatinya kan. Itu kalau misalnya diberi kesempatan untuk misalnya berdiskusi dengan Pak Bupati Pesawaran, Pak Dendi, itu kira-kira yang pengen disampaikan pertama itu pasti soal. Saya kira infrastruktur. Itu prinsip sekali sih. Kalau infrastrukturnya sudah tidak memadai, bagaimana? Kawasan wisata. Iya. Itu kawasan wisata dan sangat potensi. Saya kira udah saatnya lah Pemda harus sekarang ini harus lebih serius untuk kenapa Bali bisa kita nggak bisa sih? Apa bedanya dia sama saya kira nggak ada beda. Potensinya pada ada ya. Tahan sebentar Om Nen, tahan sebentar Om Andre. Pemirsa, kawasan Mutun dan sekitarnya adalah salah satu kawasan pariwisata yang seharusnya bisa jadi unggulan baik di Kabupaten Pesawaran ataupun di Provinsi Lampung. Kita akan terus berbincang, jangan kemana-mana, tetap di Tabipun. Tabipun. Ini persoalan wisata rupanya jadi salah satu, seharusnya unggulan seharusnya ya. Betul. Maksudnya gini Om, bayangkan kalau misalnya Lampung itu setara dengan Bali. Setara dengan Jogja mungkin ya, ketika seluruh stakeholdersnya percaya bahwa wisata bisa menghidupi. Nah, kenapa di Mutun sekarang ini kira-kira belum maksimal Om? Ya, ini kalau potensinya banyak ya? Waduh, potensinya bagus ya. Mulai dari katakanlah Teluk Lampung ya. Teluk Lampung itu kan mulai dari Teluk Betung, pesisir. Terus sampai dia ke Padang Cermin, sampai ke Kiluan, Tanggapan. Ya, itu kan masih merupakan teluk. Nah, itu naturalnya kan luar biasa itu, alamiahnya itu. Belum digali saja kalau menurut saya. Nah, ini harus digali. Dan kita tidak kalah dengan daerah lain. Cuman masalahnya tidak ada yang menangani kalau menurut saya ya. Ini nanya bercandaan Om Nen. Ada hotel berbintang nggak sih di jalur itu? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Jalurnya di jalur itu belum ada. Saya udah bikin. Artinya villa-villa di atas tapi laut. yang ini ya, yang villa yang lebih ke back to nature ya. Betul. Sehingga dia bisa ke Pahawang atau ke Kiloan atau ke Pasir Timbul itu. Sore dia balik lagi, dia istirahat. Nah, ini rumah makan yang cukup representatif belum ada juga. Ini kalau mau bercanda, jalan raya di kawasan itu kalau 2 mobil udah dempetan nih kayaknya Om. Kalau 2 bus itu udah. Itu sangat kurang lebar berarti jalannya. Tidak safety lah. Satu mesti ngalah. Iya. Yang mau ke atas ya berhenti dulu, yang dari atas ya turun. Padahal kan kawasan wisata biasanya bus semua gitu ya. Jadi harus yang bisa bus. Iya. Kalau terminal misalnya untuk parkir bus ada nggak di kawasan sana? Ada. Udah mulai ada. Ya. Dan itu udah cukup representatif. Ya, betul. Nah, yang jadi masalah ini adalah kapal-kapal kayu ini loh. Kenapa kapal-kapal yang bawa penumpang tidak dilengkapi oleh safety first-nya tidak ada. Nggak ada safety prosedur artinya yang cocok ya? Yang sangat sederhana kayak pelampung gitulah. Atau gambarnya bule kira-kira nggak mau pasti ya? Ya, iya ya. Kalau orang kita sih berani-berani aja. Iya.
Cuman ya kita Orang kita lawan Belanda aja pakai bambu runcing. Iya. Kalau bule pasti banyak mikir ke situ betul. nanti. Ini kan harus sarannya disiapkan. Paling tidak kapasitas perahu kayu ini berapa? Ya pelampungnya ya segitu juga. Nanti rebut-rebut kalau ada eksiden nggak mungkin dong dia rebutan gitu kan. Om, ini kalau ada statement yang ngomong sebetulnya kawasan Pesawaran, Mutun dan sekitar itu masa depan pariwisata Lampung, itu bener nggak sih, Om? Saya kira sangat benar sekali. Tapi ya kalau Harus diperhatikan ya. ditangani dengan serius sungguh-sungguh lah. Sehingga membuat orang ya orang ini kan pariwisata kan membuat dia nyaman. Senang. Privasi dia betul-betul fresh gitu loh. Sehingga dia masuk kantor Senin itu semangatnya pun gairahnya timbul lagi. Pulih ya. Ya, setelah rileks bersama keluarga. Kita gitu. ke Om Andre, Om. Baik. Ini saat ini semua orang bilang trennya ekowisata nih. Baik. Kira-kira di Mutun itu apa kalau yang bisa mengikuti tren itu? Ya, sementara ini memang baru yang saya lihat ya, yang baru booming ini adalah Pahawang. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan wisata yang lainnya. Iya. Ya, jadi agar semuanya menjadi rata menurut saya ya, seperti yang terjadi di Bali. Jadi Tanah Lot itu pasti akan ke Uluwatu dan yang lainnya. Nah, seperti di Lampung ini saya harapkan juga saat ini dengan adanya Pahawang snorkeling ini ya, spot-spot untuk terumbu karang Yang mulai terkenal dan mungkin di website juga sudah mulai banyak dan mungkin orang internasional juga sudah melihat juga. Tetapi kita jangan melupakan tempat wisata-wisata yang sudah ada. Makanya kita akan bagaimana kerjasama antar pengelola dan pemilik dari wisata-wisata yang sudah ada untuk bersama-sama meningkatkan wisatawan yang ada di Lampung tersebut. Ya. Jadi kedepannya mungkin akan lebih luas, mungkin akan ada tempat diving atau yang lainnya. Tetapi kita Wisata bahari ya kuatnya ya. apalagi kan juga jarak antara Lampung dengan Jakarta ini tidak terlalu jauh dan transportasi bisa darat maupun dengan pesawat dengan murah sekali dan apalagi dengan Bisa nggak sih kesebutan naik jet ski itu dari Mutun ke Lampung? mungkin kalau Jet ski-nya gede kali ya? kita ini kan mungkin bisa ya, tetapi mungkin untuk Nggak ada dermaganya tadi betul ya? sekali. Jadi mungkin kita butuhlah dukungan dari beberapa instansi terkait dan ini untuk meningkatkan pariwisata ini. Ini memungkinkan nggak sih misalnya ada connecting dari Marina Ancol gitu sampai Bisa. Mutun? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Bisa. Itu yang dibutuhin dermaga tadi itu. Iya. Jadi harus ada memang sistem Iya. yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Dari misalnya dari Mutun Iya. ke Ancol, Iya. ke Tangkil Bisa. sampai ke Krakatau. Apalagi kan Bisa. sekarang ini juga Lampung sudah juga terkenal dengan mancing mania kan seperti Mancing ini. mania ya. Nah, itu mungkin Sudah ada itu. Iya. Sudah ada. Mungkin itu bisa juga sebagai tambahan untuk pariwisata tersebut. Iya. Cuman memang kita kalau bisa koordinasikan dengan baik sehingga sistem dari tradisional menjadi modern. Jadi lebih modern Iya, ya. dan untuk kemajuan pariwisata di Dan lagi kalau udah modern juga pemerintah mengutip pajaknya lebih jelas ya. Betul, Mas, sekali. penghasilan hasil daerahnya pun PAD-nya jelas. melonjak. Ah, Nah, cuman satu lagi saya mau singgung di sini. Tapi ini sebetulnya nggak cuma nggak enak lah ya. Sampaikan aja Om, nggak apa-apa. Ya, Ah. ini saya kira pihak dari kepolisian itu harus menindaklanjuti pencari ikan yang menggunakan bom. Ini masih banyak sekali Di kawasan itu. di kawasan itu maupun di gudang agen maupun di gudang lelang, karena itu mencari ikan yang sangat-sangat mudah menghasilkan ikan yang Banyak bertonton tapi jahat. tapi menggunakan Iya. bom. Nah itu pun banyak resikonya dan saya dengar udah banyak yang mati juga. Dan kalau dia mati di dalam mencari ikan itu mayatnya nggak dibawa pulang ke rumah, Tinggal buang aja. dikubur di salah satu pulau, tinggalin. Karena kalau dia bawa pulang ke rumah dia akan beresiko, akan diselidiki, berurusan dengan yang berwajib. Wah, ini info bagus Ini, banget. waduh, ini ya saya suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, saya harus sampaikan lah ini. Karena inilah ngebom ini, waduh, penyakitnya bukan main. Bisa dia bikin bom, dia bom yang di darat juga bisa. Hah.
Terima kasih Om Nen atas Ya, obrolan sore yang sedemikian menyenangkan. Ini di penghujung Om Nen, kami mohon ada closing statement buat buat pemirsa iNews di rumah. Mungkin bisa soal Mutun, mungkin bisa soal Pak Dr. Harun dan Pak Mr. Gele Harun juga. Ya, Oke. 2 menit silakan Om, langsung Ya. ke pemirsa. Ya, saya dalam hal ini terutama saya menyampaikan mengenai orang tua saya, Mr. Gele Harun, telah ditetapkan jadi pahlawan daerah yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Provinsi dan ke Gubernur sebagai melaksanakan persyaratan-persyaratan dari Kementerian Sosial Pusat. Artinya seminar sudah dilaksanakan, tinggal penelitian secara ilmiah atau akademisi yang belum. Dimana untuk mengadakan riset ini perlu dana yang cukup lumayan. Nah ini kami dari keluarga ya mengendaki ada atensi dari Dinas Sosial Provinsi kepada Pak Gubernur, gitulah kira-kira Pak. Kalau soal Mutun mungkin. Nah, Om. soal Mutun saya kira sudah saatnya Pemda membenahi diri untuk menjadikan Lampung betul-betul kawasan wisata laut. Karena Lampung terkenal dengan wisata laut daripada objek-objek wisata yang lain. Seperti pegunungan kan, atau sepeda segala kan masih sangat kurang sekali. Tapi kalau laut ini udah mulai dari golongan low sampai to high. Dari bawah sampai atas itu sudah ingin ke laut terus gitulah. Iya. Dan ini salah satu objek yang paling baik gitu. Nah. Terima kasih Om Mulkarnain, Om Andre. Baik. Pemirsa, sore ini kita kedatangan tokoh yang multidimensi. Beliau adalah keturunan langsung dari Pak Dr. Harun dan Pak Mr. Gele Harun, dan saat ini mengelola Mutun yang dibilang sebagai masa depan pariwisatanya di Lampung. Dan di edisi berikutnya, Bincang Santai Ulun Lampung akan tetap menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif kepada pemirsa, dan kita akan terus hadir. Saya Bung Dolop pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabi pun. Sabi pun.